Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kabar di channel Kabar Misteri. Yo, kawan, kita di sini akan menguap situs di mana pernah ada penangkapan suatu babi ngepet ya, atau walau ada juga sebut penangkapan babi ya. Kita di sini akan menguap situs di mana ada dulu pernah di kalangan masyarakat daerah Legok ya, pernah menangkap sosok babi, tapi babi itu di perkebunan ya, tapi babi itu jinak ya, tapi gak tahu gimana ya, dari asal usul itu babi sendiri ya. Di sini kita akan menguap satu apa keberadaan itu makhluk asal itu, seperti yang konon katakan kebanyakan orang ya bicarakan ya. Kita lagi ada di suatu kebun daerah Legok, yang mana kita cari situs itu atau benar atau tidak ya. Dan konon kadang katanya itu dulu babi itu dipenggal lehernya ya, sampai direcah atau juga di ini ya, dicincang. Tapi ada kejadian masyarakat tuh yang mencincang itu kena sakit ya, langsung beberapa hari, hampir berbulan-bulan sakit, dikarenakan gak tahu apa ya. Tapi di sini aura mulai menampakkan eksistensi ya. Aura di sini mulai panas dah, merinding sekali ya suasana di sini. Semoga ada penampakan yang kita cari ya. Tapi ada beberapa sosok tadi saya dari mulai pertama mau lewat ada menampakkan eksistensi seperti makhluk ya, kelebatan, tapi belum tentu saya juga memvonis itu sebuah penampakan ya. Ini ada pohon besar ya, seperti bambu ya. Ini pohon bambu ya, kebanyakan pohon bambu. Tadi di sini saya melihat ada sekelebatan ya sini tadi ya. Mau pertama ke sini. Di sini dulu pernah didapat sebuah babinya di tempat ini ya. Dan di sini tempatnya dulu di sini, yang mana pernah dipenggal ya. Dan ini ada seperti di sini juga pernah ada jeroan-jeroan dalam-dalamnya di. Tapi dan di sini pernah ada sesosok yang pernah melihat yang pakai baju berwarna putih. Kita coba telusuri ya. Yuk kawan, kita terus telusuri tempatnya ya. Kita coba, barangkali ada penampakan ya. Dan udah ya, kita sambung lagi cerita. Konon si orang itu langsung ya sakit-sakitan, sangat parah ya sakitnya, dikarenakan dia mungkin udah cara bicara saya juga latah ini ya. Yuk kita terus menelusuri. Ini adalah perkebunan kentang ya. Kita di sini mau menelusuri jejak yang konon katanya itu ya, yang sesosok babi ya. Babi itu pernah ya menampakkan seperti arwah-arwahnya ya. Dan arwahnya itu sering ya bergentayangan, tapi walau alam saya juga tidak tahu ya.
ada beberapa yang sering orang cari ya. Astagfirullahaladzim, ada sekelebatan bos. Kena kamera bos. Tadi sini ya, dulu pernah didapati babi itu ya. Tapi kononnya itu hanya babi jadi-jadian ya. Babi jadian itu, dan pernah ada segolongan orang-orang yang mencari babi itu sendiri, dikarenakan babi itu ada yang katanya ya babi jadian, dikarenakan seseorang yang memuja terhadap babi ngepet. Alangkah disayangkan hidup kita ini ya, kalau hidup itu dipakai yang gak bermanfaat. Hidup kita ini hanya sementara ya. Kalau hidup itu dipakai sia-sia, kita mati mau bawa apa ya? Sangat disayangkan sekali ya kalau kita hidup untuk yang tidak memanfaatkan. Ada dua di dalam keterangan Al-Quran ya. Satu, orang yang musyrik tidak akan diampuni dosanya ya. Ada yang terbang, mungkin burung ya. Ada yang seperti lari-lari ya, mungkin tikus atau kita tahu apa ya. Kedua, orang yang zalim. Orang zalim itu ya, bos ada yang gerak-gerak tuh ya, barusan ya. Barusan ada yang gerak-gerak. Di sini dulu yang pernah didapat itu ya babi ngepet. Dulu yang pernah diketahui adalah sesosok wanita ya, wanita muda. Konon kata, singkat cerita, wanita itu dulu ada cerita bahwa wanita itu minta jajan ya, anak kecil ya, berusia 18 tahun. Dan mungkin gak tahu kenapa ya, mungkin ada suatu baju atau yang dipakai mistik spiritual ya. Kamera pun mulai blur ya, barusan. Tadi sini ada tempatnya. Yang jadi penasaran saya ya dari sini ya. Sekuliah dari sini sama sini ya, gak tahu ya. Saya jadi penasaran dan mulai buluk-buluk merinding ya di sini ya. Kita lanjut pembahasan bahwa si anak itu memakai baju ya. Mungkin gak tahu marah atau apa. Dan konon singkat cerita, jadilah yang jadi babi ngepet itu ya. Alangkah disayangkan ya hidup kita itu dipakai yang gak bermanfaat. Bahwa kita akan ditanya di dunia itu seperti amalan ya. Hidup kita ini pakai apa oleh yang kuasa. Alangkah kita ya, hidup itu kita manfaatkan dengan baik. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang rugi ya. Jangan sampai kita terjerumus di dalam lembah kesesatan ya.
Eksistensi ya di sini mulai ada biasa aja gak seperti yang dari awal ya, bahwa penelusuran di sini pun saya belum mendapatkan yang kita tuju ya. Cuman kalau tadi yang pertama kita sebelum ini udah ada ya, mengeluarkan eksistensi ya. Hanya sekelebatan tadi pun kita melihat tuh di dalam bambu itu ada sosok, ketahui ke apa ya, sosok makhluk. Kawan, disinilah tempat dulu pernah mendapatkan babi ngepet itu. Tapi walau alam saya tidak bisa memvonis apa yang dikatakan di kalangan masyarakat ya. Tapi kita harus jadi pelajaran bahwa ya, di dalam sesuatu hidup kita mau pulang bawa apa ya kepada sang holik. Harta yang gimana yang kita bawa, dan buat apa dulu yang kita diberikan hidup harta itu dipakai. Dan sini saya menelusuri ya, pernah di kalangan masyarakat pernah yang pakai baju ya, banyak pakai baju gamis ya. Pakai baju gamis ya, berwarna biru ya. Ada kemungkinan itu penunggu di sini, ada juga ya jin, seperti jin, dan ada juga wanita-wanita yang sering ya menampakkan dirinya pengen berkomunikasi dengan manusia itu ya. Biasanya ada beberapa tempat mungkin pengen berkomunikasi dengan suatu manusia, dan juga ada beberapa mungkin juga banyak lah. Ya kawan, di sini kita belum menemukan yang apa kita cari ya, tapi tadi ya, dan hawa di sini mulai panas ya, mulai merinding. Mungkin kalau kita bisa ceritakan di sini ya, makhluk astral itu sedang melihat kita dan merongrong kita ya di sini. Banyak sekali makhluk astral dan tapi belum menunjukkan eksistensi pada kamera ya. Ya, kita kembali ke pembahasan. Kita hanya berbagi ilmu dan informasi di sini ya. Janganlah sekali-kali kita menuruti hawa nafsu yang mana kita akan mencelakakan diri kita sendiri ya. Karena kita tergoda oleh dan tergiur dengan keduniawian ya. Alangkah ruginya kita kalau kita menuruti ya, yang sering mana dikatakan oleh bisikan-bisikan setan ya. Saya mulai dibimbing ya ke arah bambu ini ya. Tadi di sini saya melihat sosok ya. Dari awal belum ya, mau lewat sini tadi, mau pertama kali live atau sebut mau rekam video ya. Tadi di sini ya, satu kali di sini tidak ada, sekarang tidak ada ya.
Dan kuatkanlah ya, kita berbicara lagi, kembali lagi, kuatlah iman terhadap yang Sang Kuasa, berpegang teguh ya kepada tali agama, bahwa yang akan menyelamatkan kita di akhir itu perilaku kita sendiri, apa yang kita perbuat, dan nanti juga kita akan mendapatkan hasil perbuatan kita sendiri. Kita penasaran ke sini lagi yuk. Asistensinya mulai meredah lagi ya. Gak seperti tadi awal kita datang ke sini langsung ya mendapatkan eksistensi yang sungguh yang kita harapkan, tapi kita kelamaan-kelamaan ke sini belum ada ya yang kita dapatkan. Sungguh sangat rugi ya kalau kita menuruti hawa nafsu. Kita kembali kepada apa yang kita perbuat itu seperti kita mau ngepet lah atau musyrik ya kalau disebut di dalam agama, menduakan sang ilahi, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, seperti kita mendapatkan apa yang tidak kita harapkan ya. Seringkali banyak orang tergiur ya sama pemujaan-pemujaan seperti itu. Kalau saya pribadi boleh saran, janganlah. Sungguh disayangkan ya kita memuja bukan kepada Sang Pencipta itu. Alangkah rugi diri kita. Bahwa ya, ini mungkin pengalaman saya pribadi ya. Bahwa kalau kita kembali ke alam itu kita akan seperti, kalau bahasa itu, dijajah ya, atau kembali kita dipekerjakan sebagai budak. Dulu emang kalau kita di dunia sifatnya gitu seperti ya, terlihat seperti orang itu kita kaya, banyak duit, mobil, motor bagus, mobil punya banyak, tapi di mana kita mati itu, kita kembali ke alam siluman itu ya, kita tidak mendapatkan yang sama yang di dunia. Malahan itu menjadi suatu bumerang kepada diri kita, yang mana kita itu tidak diberi jaminan yang apa yang dia janjikan. Gak seperti janji Allah ya, Sang Pencipta. Pengalaman saya sendiri ya, pernah masuk ke alam gaib ya. Dulu pernah ke tempat-tempat pemujaan di negara-negara gaib. Banyak orang yang musyrik atau membelot ya, atau mau yang ngepet atau yang apalah yang itu sifatnya musyrik terhadap pemujaan setan itu. Ada yang dibuat dinding, ada buat jembatan, pagar, malahan diberi itu makanan kotoran siluman ya. Alangkah ya kita tidak menerima nikmat Allah. Sesungguhnya kita adalah orang yang rugi. Eksistensi sini mulai meredah ya, mulai dingin seperti biasa. Mungkin di situ ada penampakannya di sini ya. Saya merasakan aura, seperti aura apa ya? Kalau di mistik itu memancarkan cahaya ya. Di sini nih ada bambu. Mungkin ini di sini ada suatu barang ya.
ada suatu energi yang menarik saya ke tempat ini. Aura itu mulai panas ya, hangat terkadang, dan merinding juga ya. Ya, semoga apa yang saya bicarakan menjadi ilmu dan bermanfaat, bahwa seseorang itu akan rugi kalau kita bukan menyembah kepada sang holik itu ya. Kita tetap pegang teguh walaupun itu seperti bara api ya. Jangan kita seperti ya, akidah kita terhadap sang holik itu luntur. Mungkin penelusuran saya sampai di sini ya. Semoga wawasan, ilmu bermanfaat ya. Dan yang kita tuju, kita tidak dapat kita dapat yang kita cari itu tidak dapat ya. Tapi ada sebuah pengalaman yang berharga ya. Mungkin buat saya pribadi, alangkah rugi lah kalau kita hidup itu musyrik ya. Janganlah kita menuruti hawa nafsu yang mana akan mencelakakan diri kita pribadi ya. Jangan sekali-kali kita bergaul atau mendekati tempat-tempat yang musyrik ya, terutama seperti tempat pesugihan, terus tempat-tempat togel yang seperti rock itu ngerok ya, atau mencari nomor ya buat pasangan togel. Itu hanya apalah, gak manfaat banget lah. Dan penelusuran saya mungkin sampai di sini dulu ya. Mungkin kita besok lagi atau lusa, semoga tidak hujan, kita akan menelusuri. Cuman ada sekelebatan dari awal pertama, tapi sudah ini tidak ada ya. Yo, kita cukup sampai di sini saja penelusurannya. Semoga video ini menjadi bermanfaat buat ilmu. Kita bagi-bagi ilmu ya. Apa yang kita sharekan video, semoga jadi tontonan yang bermanfaat, terutama buat saya pribadi. Semoga menjadi pengalaman yang berharga. Ada kata kekurangan kata, saya mohon maaf. Semoga kita ada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.